Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo, masih seputar audit internal. Hari ini kita akan bahas materi tentang persiapan mengaudit. Dalam hal ini audit internal ya. Apa itu persiapan? Persiapan adalah perlengkapan atau persediaan untuk sesuatu agar mampu melaksanakan pekerjaan audit. Dalam hal ini audit ya dengan baik. Bisa juga belajar dari pengalaman audit yang sudah dilakukan sebelumnya. Kesiapan itu kurangnya apa bisa dilengkapi pada audit saat ini. Nah, auditor itu perlu juga memiliki persiapan ya, mental, fisik maupun secara teknis. Nah, baiklah, apa aja ya persiapan audit internal itu? Mari kita lihat ya, ada 6 persiapan yang umum dilakukan oleh auditor dalam mempersiapkan auditor. Satu, yaitu menentukan auditi kunci. Masih ingat kan guys? Auditi itu kebalikan atau lawannya dari auditor ya. Kalau auditor itu pihak yang memeriksa, kemudian kalau auditi itu pihak yang diperiksa, diaudit. Kedua, membentuk tim audit. Kemudian yang ketiga, menyusun dan menyampaikan surat pemberitahuan audit. Keempat, memberikan surat tugas. Yang keenam adalah melakukan survei pra-audit. Yang keenam adalah menyiapkan kertas kerja audit. Nah, apa penjelasannya keenam persiapan audit ini? Mari kita sama-sama ikuti. Nah, kita akan membahas tentang menentukan audite kunci. Siapa itu audite kunci? Nah, audite kunci itu adalah orang yang akan nanti pada saat auditor memeriksa, mengaudit adalah orang yang akan melayani, mempersiapkan semua informasi terkait dokumen, bukti itu oleh audite kunci. Artinya audite kunci itu orang yang mengetahui semua informasi di bagian tempatnya bekerja. Kemudian audite juga bukannya harus pimpinan ya, bisa juga dia sebagai pegawai pelaksana yang mengoperasikan aplikasi penting. Ya biasanya karena dia di bagian tempatnya bekerja, dia mengetahui informasi keseluruhan di bagian tempatnya bekerja. Nah, itu dia seputar menentukan auditi kunci ya. Kemudian yang kedua, membentuk tim audit. Nah, apa itu tim? Tim itu adalah sebuah sekumpulan orang ya. Sekumpulan orang berada di dalam suatu organisasi atau perusahaan atau institusi yang bermacam-macam latar belakangnya, ilmunya, kompetensinya, yang bekerja sama dengan tujuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dan dalam hal ini ya audit ya, pekerjaan audit. Nah, apa yang dilakukan dalam membentuk tim ini adalah satu, yaitu membentuk tim audit untuk pengauditan ini yang dipimpin oleh ketua tim. Ketua tim ini nanti ditunjuk oleh kepala SKI ya, melalui surat, nanti ada suratnya ya. Kemudian di dalam tim audit itu bisa juga disusun kepanitiaan. Makanya tadi terkait adanya ketua tim itu karena ada disusun panitiaan, nanti ada ketua, ada anggota gitu ya. Kemudian yang ketiga, auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan secara rencana ini untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber dananya. Ini ada di standar 2200. Artinya yang menyusun dan mendokumentasikan nanti setiap dokumen ini disusun ya, didokumentasikan nanti berbarengan dengan dari permintaan audit dari klien sehingga penugasan, kemudian
hasil temuan dan semua dokumen yang digunakan untuk mengaudit itu diarsip dan didokumentasikan, termasuk perencanaan ini ya. Jadi kan dia mendokumentasikan misalnya surat tugasnya seperti itu. Yang ketiga, menyusun dan menyampaikan surat pemberitaan audit. Nah, setelah disusun ya tadi suratnya, kemudian ditandatangani oleh kepala SKAI dan yang kemudian diketahui oleh manajemen senior ya, dalam hal ini mungkin dewan komisaris itu. Audit datang sebagai tamu ke sana menyampaikan surat ya, menyampaikan surat. Kemudian yang kedua, nah setelah disampaikan surat pemberitahuan audit, suratnya apa ya? Itu surat pemberitahuan audit ya, yang diserahkan kepada audite. Yang suratnya ini harus disusun secara lengkap, jelas dan tidak mengandung ambiguitas, multitafsir ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa surat pemberitahuan tadi harus ditanda terima ya oleh si audite. Ya, surat pemberitahuan audit tadi harus diberi tanda terima, menunjukkan, membuktikan bahwa pemberitahuan bahwa kapan, waktu, tanggalnya, hari dan tanggalnya itu dilakukan audit. Oke. Kemudian setelah semuanya tadi surat sudah disampaikan ke audit, maka SKAI menerbitkan surat tugas. Nah, menerbitkan surat tugas yang diberikan kepada tim, ketua tim dan anggotanya ya, diberikan surat tugas untuk mengaudit ke audite tadi. Ya, tentunya dengan menunjukkan ID card ya. Selain surat tugas, ID card juga harus kelengkapan itu. Apa sih ID card itu? ID card itu ya merupakan kartu yang tidak hanya sebagai kartu identitas ya karyawan, sebagai karyawan audit internal, tetapi memberi arti tersendiri dalam mendukung formalitas dan image ya. Ya, sebenarnya cukup umum untuk diketahui, yaitu untuk meningkatkan keamanan dari perusahaan auditor ini ya. Jadi tidak ada namanya ya, kalau kartu ID bisa dibuat asal bisa itu, makanya perlu adanya surat tugas ya yang bersifat lebih spesifik. Yang kedua adalah surat tugas tadi dibuat oleh SKAI ya, dan dengan diketahui oleh pimpinan tertinggi organisasi itu. Dalam hal ini adalah dewan komisaris. Nah, setelah menerbitkan surat, maka tugas selanjutnya adalah melakukan survei pra-audit. Apa yang dilakukan pada pra-audit ke audite ya, pihak yang diperiksa melakukan pra-audit. Apa yang dilakukan pada saat pra-audit ini adalah mensurvei ya. Survei itu dilakukan pada awal pekerjaan di lokasi pekerjaan, di tempatnya audite ini. Kenapa harus disurvei sih Pak? Kan dia audit internal, kerja di perusahaan itu tiap hari ketemu gitu. Ya bisa juga ini sebagai persyaratan aja supaya memperlancar pekerjaan selanjutnya. Karena kan pada hari-hari biasa juga nggak terlalu fokus ya melihat itu alokasi, melihat suasana atau kinerjanya bidang yang mau diaudit ini. Maka dipelajari dulu di awalnya ya kan, dengan pra-audit tadi, dengan meninjau lokasi ya, artinya memperoleh data awal lah ya, sebagai bagian penting pada bahan-bahan kajian teknis dan bahan-bahan untuk pekerjaan selanjutnya. Ya, intinya
survei ini dilakukan untuk memperlancar kegiatan auditnya. Bisa juga dilakukan survei pra-audit ini karena memang perusahaan itu mempunyai cabang dia di luar daerah atau di lokasinya berbeda namun masih satu perusahaan. Ya, banyak kan ya, kantor pusatnya di Jakarta tapi kantor cabangnya ada di daerah-daerah itu ya. Kemudian yang kedua, survei pra-audit ini penting dilakukan karena untuk memastikan kembali kriteria standar pada objek audit yang telah dituliskan pada lembar kerja audit ini disampaikan kepada audite. Nah, kriteria itu dipastikan dulu pada objek auditnya ya, dalam hal ini auditenya ya, kriteria-kriterianya ini gitu. Nah, yang ketiga, survei pra-audit ini dapat dilakukan dengan datang langsung atau menggunakan media online. Apalagi pada saat ini ya, COVID-19 itu juga datang langsung ini sangat riskan dan masih dalam PPKM juga tidak diperbolehkan. Maka ada kebijakan setiap perusahaan menggunakan media online. Kemudian yang keenam adalah tadi ya, menyiapkan kertas kerja. Nah, bentuk kertas kerjanya auditor itu seperti ini guys. Ini ada dua bentuk, ada bentuk sederhana. Nah, pengertian kertas kerja itu apa ya? Kertas kerja itu sangat membantu ya untuk mempermudah penyusunan laporan audit ya, karena dia sifatnya seperti ini. Kolom-kolomnya ada nomor ini 1 sampai dengan seterusnya, apa yang menjadi objek audit ya, temuan itu ketidaksesuaian antara realisasi dengan kriteria yang ditetapkan, kemudian rekomendasi keterangan. Nah, bentuk yang lebih detail yang kedua ini adalah kolomnya seperti ini, ada nomor 1 sampai seterusnya ya, kemudian ada kriteria, kemudian teknis auditor. Kesesuaian tuh dikasih kolom ya atau tidak. Kalau sesuai ya oke, dicentang, kalau tidak ya mendapat rekomendasi ya. Nah, teknis auditor itu ada 6 ya guys. Nah, di sini ada 1, menelaah dokumen ya. Menelaah dokumen dia mempelajari dokumen ya, yang melakukan penyelidikan, kajian, pemeriksaan terkait suatu hal yang di dokumen-dokumen itu yang mengatur sebuah kegiatan. Itu ditelaah, dipelajari, dikaji ya. Kemudian observasi. Observasi ini adalah proses yang dilakukan auditor dengan melihat prosedur yang dilakukan oleh klien atau auditi dalam hal ini. Nah, melihat langsung ya. Observasi yang jenis prosedur audit ini memberikan bukti bahwa prosedur klien benar-benar terjadi atau tidak. Nah, pada saat auditor itu melakukan observasi, memastikan ya kesesuaian antara dokumen dengan realisasinya. Nah, teknis juga bisa dilakukan yang inspeksi, bisa juga dengan inspeksi nih ya, teknis auditor ini. Inspeksi yaitu merupakan pemeriksaan secara keseluruhan. Inspeksi itu memeriksa keseluruhan ya, atau terperinci terhadap dokumen, catatan atau kondisi fisik sesuatu yang menjadi objek audit ya. Pemeriksaan terkadang dokumen atau catatan ini dimaksudkan agar seseorang auditor dapat menentukan ketetapan persyaratannya, misalnya terkait dengan faktur ya, atau dokumen-dokumen penting lainnya ya. Contohnya inspeksi adalah misalnya proses pemeriksaan dengan metode pengamatan observasi menggunakan panca indera ya, untuk mendeteksi masalah kesehatan pasien yang sedang sakit. Nah, bener nggak sakit gitu kan. Atau kalau di pekerjaan di lapangan itu misalnya kalau menggunakan bahan bakar solar misalnya, di dalam catatan bisa sehari itu
30 liter misalnya. Nah, dia menginspeksi benar nggak ini 30 liter. Nah, dengan uji coba ya, uji petik ya, misalnya dilakukan pengujian terhadap mesin itu, benar nggak sehari itu memakai 30 liter atau hanya kecurangan aja nantinya gitu ya. Nah, itu juga menjadi teknis dari audit. Kemudian yang keempat adalah wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan dalam proses mengintegrasi ya, dilakukan dalam proses integrasi, meminta informasi ya. Ini kan akan memudahkan auditor juga ya dalam mengumpulkan bukti-bukti ya, menunjuk atau bisa menetapkan ini terjadi fraud atau tidak ya. Kemudian yang kelima adalah teknis konfirmasi. Nah, konfirmasi ini biasanya dilakukan kepada pihak ketiga, bisa ya, misalnya perusahaan kegiatan di audit ini menggunakan subkontraktor misalnya dalam bukti pengeluaran kas, pembayaran kepada subkon gitu ya, benar tidak. Kemudian dikonfirmasi ini kepada pihak itu, pihak subkon ini, benar nggak pembayarannya seperti ini gitu, besarnya seperti ini, yang dan pekerjaannya tuh ini lingkupnya, benar tidak gitu. Itu dengan melakukan konfirmasi. Kemudian keenam, bisa mendatangkan pihak ketiga. Ini maksudnya ini ya guys, apabila di dalam tim itu belum adanya audit yang bisa menaksir harga yang material ya, misalnya dalam hal ini misalkan tim penilai ya, value dari suatu barang yang material, maka auditor juga bisa mendatangkan pihak ketiga ya, dalam ini konsultan tersendiri ya, hanya untuk menilai suatu bukti objek audit tadi. Demikian tadi 6 komponen teknis audit ya. Ya, semoga bermanfaat kajian ini. Simak terus video-video Pak Yuli selanjutnya ya guys. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.